Bayangkan sebuah sistem yang mampu menghentikan manipulasi data selamanya tanpa perlu campur tangan bank atau pemerintah pusat manapun. Selamat datang di dunia blockchain, sebuah inovasi teknologi paling revolusioner sejak internet yang mengubah cara kita mempercayai sebuah informasi. Dalam dunia digital saat ini, kepercayaan adalah komoditas yang sangat mahal dan seringkali mudah untuk dikhianati oleh oknum. Selama puluhan tahun, kita bergantung pada pihak ketiga seperti bank untuk memvalidasi bahwa transaksi keuangan kita benar-benar terjadi. Namun, sistem terpusat ini memiliki kelemahan besar, yaitu risiko peretasan, biaya administrasi tinggi, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan sepihak. Blockchain hadir sebagai solusi radikal dengan menawarkan buku kas digital yang transparan, aman, dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Secara harfiah, blockchain berarti rantai blok, di mana setiap blok berisi catatan transaksi yang saling terhubung secara kriptografis yang kuat. Mari kita bedah anatomi satu blok agar kita bisa memahami mengapa teknologi ini disebut-sebut sebagai masa depan ekonomi dunia. Setiap blok terdiri dari 3 elemen utama yang sangat krusial, yaitu data transaksi, kode unik yang disebut hash dan hash sebelumnya. Data di dalam blok bergantung pada jenis blockchain-nya. Misalnya pada Bitcoin, data tersebut berisi pengirim, penerima, dan jumlah koin. Elemen kedua adalah hash, sebuah sidik jari digital unik yang mengidentifikasi blok tersebut beserta seluruh isinya secara sangat spesifik. Sekali sebuah blok dibuat, hash-nya akan dihitung, dan perubahan sekecil apapun di dalam blok akan mengubah hash tersebut secara total. Elemen ketiga adalah hash dari blok sebelumnya, yang berfungsi sebagai perekat yang menghubungkan satu blok dengan blok lain secara berurutan. Inilah yang menciptakan rantai yang sangat kuat, karena setiap blok membawa identitas dari blok yang ada tepat di belakang dirinya. Jika seseorang mencoba mengubah data pada blok kedua, maka hash blok tersebut akan berubah dan tidak lagi cocok dengan berikutnya. Hal ini akan membuat seluruh blok setelahnya menjadi tidak valid, karena rantai koneksi identitas digitalnya telah terputus secara teknis. Namun, di dunia komputer yang sangat cepat, penggunaan hash saja tidak cukup untuk mencegah manipulasi data oleh peretas yang cerdas. Komputer modern mampu menghitung ratusan ribu hash per detik untuk mencoba membangun kembali rantai yang telah dirusak dengan identitas baru. Untuk mengatasi masalah ini, blockchain menggunakan mekanisme yang disebut konsensus. Salah satunya adalah proof of work atau bukti kerja keras. Proof of work adalah sebuah mekanisme yang memperlambat pembuatan blok baru dengan memberikan teka-teki matematika yang sangat rumit untuk dipecahkan. Dalam jaringan Bitcoin, dibutuhkan waktu sekitar 10 menit bagi seluruh jaringan untuk memvalidasi dan menambahkan satu blok baru ke rantai. Mekanisme ini membuat manipulasi data menjadi sangat sulit karena peretas harus menghitung ulang proof of work untuk setiap blok berikutnya. Keamanan blockchain tidak hanya terletak pada matematika yang rumit, tetapi juga pada sifatnya yang terdistribusi secara massal di internet. Alih-alih menggunakan satu server pusat, blockchain menggunakan jaringan peer-to-peer di mana setiap orang di dunia bisa ikut bergabung. Setiap anggota jaringan yang disebut node memiliki salinan lengkap dari seluruh buku kas blockchain sejak blok pertama kali diciptakan. Ketika seseorang membuat blok baru, blok tersebut akan dikirimkan ke setiap node dalam jaringan untuk diverifikasi keaslian dan validitasnya. Setiap node akan memeriksa apakah blok tersebut telah dimanipulasi atau apakah data di dalamnya sesuai dengan aturan protokol yang berlaku. Jika lebih dari 50% node setuju bahwa blok tersebut valid, maka blok tersebut akan ditambahkan ke dalam rantai. Konsensus kolektif inilah yang menciptakan tingkat keamanan yang belum pernah ada sebelumnya dalam sejarah peradaban teknologi informasi manusia di bumi. Untuk berhasil meretas blockchain, seseorang harus menguasai lebih dari 51% jaringan secara bersamaan di seluruh penjuru dunia. Hal ini secara praktis hampir mustahil dilakukan karena membutuhkan daya komputasi yang sangat masif dan energi listrik yang luar biasa besar. Di Indonesia, perkembangan teknologi blockchain mulai dilirik secara serius oleh pemerintah dan pelaku industri sebagai solusi efisiensi sistem logistik. Sebagai negara kepulauan, blockchain dapat membantu melacak pergerakan barang dari satu pulau ke pulau lain dengan transparansi yang sangat tinggi. Bayangkan, jika petani kopi di Gayo bisa mencatat setiap tahap panennya di blockchain, sehingga pembeli di Jakarta yakin akan keasliannya. Sertifikasi tanah di Indonesia juga bisa menjadi lebih aman jika menggunakan sistem blockchain untuk mencegah munculnya mafia tanah yang merugikan. Blockchain tidak hanya tentang mata uang kripto, tetapi tentang sebuah cara baru untuk mengelola integritas data tanpa perlu rasa takut. Teknologi ini juga melahirkan konsep smart contracts atau kontrak pintar
yang merupakan program komputer yang berjalan otomatis di dalam blockchain. Kontrak pintar akan mengeksekusi perjanjian secara otomatis jika syarat-syarat tertentu telah terpenuhi tanpa membutuhkan perantara pengacara atau notaris lagi. Misalnya, asuransi keterlambatan penerbangan dapat langsung mengirimkan ganti rugi ke dompet digital penumpang segera setelah jadwal pesawat dinyatakan terlambat. Semua ini terjadi secara otomatis, transparan, dan tanpa ada celah bagi perusahaan asuransi untuk menghindari kewajiban pembayaran ganti rugi tersebut. Sekarang kita sampai pada bagian di mana blockchain mulai mengubah struktur sosial dan cara kita berinteraksi di ruang digital global. Munculnya Web 3.0 didorong oleh blockchain, di mana pengguna memiliki kendali penuh atas data mereka sendiri tanpa dikontrol raksasa. Selama ini, data pribadi kita dikumpulkan oleh perusahaan teknologi besar untuk dijual kembali demi keuntungan iklan yang sangat besar jumlahnya. Dalam ekosistem blockchain, identitas digital Anda adalah milik Anda sendiri, dan Anda bebas menentukan siapa yang boleh mengakses informasi pribadi tersebut. Namun, seperti halnya teknologi baru lainnya, blockchain masih menghadapi tantangan besar terkait skalabilitas dan konsumsi energi yang sangat tinggi sekali. Beberapa blockchain generasi awal seperti Bitcoin membutuhkan energi listrik setara dengan konsumsi satu negara kecil untuk menjaga keamanan jaringan mereka. Hal ini memicu kritik keras dari para pecinta lingkungan, sehingga lahirlah mekanisme konsensus baru yang lebih hijau bernama Proof of Stake. Dalam Proof of Stake, validator blok dipilih berdasarkan jumlah koin yang mereka simpan atau jaminkan, bukan berdasarkan kekuatan komputasi mesin. Transisi Ethereum ke Proof of Stake baru-baru ini diklaim telah mengurangi konsumsi energi mereka hingga lebih dari 99%. Langkah ini menjadi tonggak sejarah penting bahwa teknologi masa depan bisa tetap aman tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan planet bumi kita. Di Indonesia, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI terus memantau perkembangan aset kripto yang berbasis pada teknologi blockchain ini. Regulasi yang ketat sangat diperlukan untuk melindungi investor dari penipuan, sambil tetap memberikan ruang bagi inovasi teknologi untuk terus berkembang. Banyak orang yang masih bingung antara blockchain dan Bitcoin, padahal keduanya adalah hal yang berbeda, namun saling berkaitan sangat erat sekali. Bitcoin adalah aplikasi pertama dan paling populer dari blockchain, namun blockchain sendiri memiliki kegunaan yang jauh lebih luas dari sekadar uang. Bayangkan blockchain sebagai sistem operasi, dan Bitcoin hanyalah salah satu aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi yang sangat canggih itu. Di masa depan, kita mungkin akan melakukan pemungutan suara dalam pemilihan umum melalui sistem blockchain dari ponsel pintar kita masing-masing. Hasil pemungutan suara tersebut tidak akan bisa dimanipulasi oleh siapapun, karena datanya tercatat secara permanen di ribuan node berbeda. Transparansi total ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan memastikan setiap suara dihitung dengan jujur dan adil tanpa kecuali. Sektor kesehatan juga dapat memanfaatkan blockchain untuk menyimpan rekam medis pasien yang dapat diakses oleh dokter manapun dengan izin pasien. Tidak akan ada lagi kesalahan diagnosa akibat rekam medis yang hilang atau tidak lengkap saat pasien berpindah rumah sakit atau kota. Keamanan data pasien terjaga dengan enkripsi tingkat tinggi, sementara aksesibilitasnya menjadi jauh lebih efisien untuk keperluan medis yang sangat mendesak. Blockchain juga memberikan solusi bagi masalah hak cipta musik dan karya seni digital melalui fenomena yang dikenal sebagai non-fungible tokens. Seniman dapat menjual karya mereka langsung kepada penggemar dan mendapatkan royalti otomatis setiap kali karya tersebut berpindah tangan di pasar sekunder. Ini memotong peran perantara yang seringkali mengambil potongan keuntungan terlalu besar dari jerih payah para seniman dan pencipta konten. Dunia logistik dan rantai pasokan global juga akan mengalami revolusi besar dengan penggunaan blockchain untuk melacak asal-usul setiap komponen produk. Kita bisa mengetahui apakah sebuah produk kosmetik dibuat secara etis atau apakah makanan yang kita beli benar-benar segar dan organik. Informasi ini akan tersedia hanya dengan memindai kode QR yang terhubung langsung ke catatan blockchain yang tidak mungkin bisa dipalsukan datanya. Kepercayaan tidak lagi diberikan kepada janji pemasaran perusahaan, melainkan kepada kebenaran matematis yang tersimpan di dalam jaringan blockchain yang aman. Meskipun terdengar sangat sempurna, kita harus tetap waspada terhadap risiko teknis dan bug dalam kode pemrograman kontrak pintar yang dibuat. Beberapa insiden peretasan besar di dunia kripto sebenarnya bukan meretas blockchain-nya, melainkan memanfaatkan celah pada kode aplikasi yang kurang sempurna. Oleh karena itu, audit keamanan kode dan edukasi pengguna menjadi faktor kunci dalam adopsi massal teknologi blockchain di masa depan nanti. Masyarakat Indonesia
harus mulai belajar mengenai literasi digital ini agar tidak tertinggal dalam gelombang besar transformasi teknologi yang sedang terjadi sekarang. Blockchain bukan sekadar tren sesaat, melainkan fondasi baru bagi sistem ekonomi dan sosial yang lebih adil, transparan, dan tentu saja demokratis. Kita sedang bergerak menuju dunia di mana data adalah aset paling berharga, dan blockchain adalah brankas teraman untuk menyimpan aset tersebut. Setiap detik, ribuan blok baru ditambahkan ke berbagai rantai di seluruh dunia, mencatat sejarah digital yang tidak akan pernah bisa dihapus. Ini adalah mesin kebenaran yang bekerja tanpa henti, tanpa lelah, dan tanpa memihak kepada siapapun demi integritas informasi yang murni. Bagi para pengusaha muda di Indonesia, memahami blockchain adalah investasi pengetahuan yang sangat berharga untuk membangun bisnis masa depan yang lebih efisien. Pemerintah juga dapat menggunakan teknologi ini untuk menyalurkan bantuan sosial agar tepat sasaran dan terhindar dari praktik korupsi yang merugikan rakyat. Setiap rupiah bantuan dapat dilacak keberadaannya dari kas negara hingga sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut secara langsung. Potensi blockchain di Indonesia sangatlah luas, mulai dari manajemen identitas digital hingga sistem pembayaran lintas batas yang murah dan sangat cepat. Kita tidak lagi perlu menunggu berhari-hari untuk mengirim uang ke luar negeri dengan biaya admin yang mencekik leher para pengirimnya. Dengan blockchain, transaksi lintas negara dapat diselesaikan dalam hitungan detik dengan biaya yang hanya sekian kecil dari biaya perbankan tradisional biasa. Inovasi ini menantang status quo perbankan global dan memaksa institusi keuangan lama untuk segera beradaptasi atau mereka akan tertinggal dan mati. Banyak bank besar dunia sekarang mulai mengintegrasikan teknologi blockchain ke dalam sistem internal mereka untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan operasional harian mereka. Hal ini membuktikan bahwa blockchain bukan musuh sistem keuangan, melainkan alat evolusi yang akan memperkuat fondasi ekonomi global secara keseluruhan di masa depan. Namun, kita juga harus membicarakan tentang tantangan regulasi yang sangat kompleks dalam mengatur sesuatu yang bersifat desentralisasi dan tanpa batas negara. Bagaimana hukum sebuah negara bisa diterapkan pada jaringan yang ada di ribuan komputer di seluruh dunia secara bersamaan tanpa pusat kendali? Ini adalah pertanyaan filosofis dan hukum yang sedang diperdebatkan oleh para ahli hukum di seluruh dunia, termasuk para ahli di Indonesia. Dibutuhkan kerangka kerja internasional yang kolaboratif agar teknologi blockchain dapat berkembang tanpa memberikan ruang bagi aktivitas ilegal dan pencucian uang haram. Keamanan siber akan menjadi garda terdepan dalam pengembangan blockchain dengan terus memperbarui algoritma enkripsi untuk menghadapi ancaman komputer kuantum di masa depan. Meskipun komputer kuantum diprediksi bisa memecahkan enkripsi saat ini, para pengembang blockchain sudah mulai mengerjakan kriptografi tahan kuantum yang lebih kuat lagi. Blockchain adalah bukti kecerdasan manusia dalam menciptakan sistem yang mampu mengatur dirinya sendiri tanpa perlu pengawasan otoritas yang seringkali korup. Dunia yang didorong oleh blockchain akan menjadi dunia yang lebih transparan, di mana kebenaran data menjadi standar utama dalam setiap transaksi. Kita mungkin tidak melihat blockchain secara fisik, namun kehadirannya akan terasa di balik setiap transaksi digital yang kita lakukan setiap harinya. Sama seperti internet yang dulu dianggap aneh, blockchain suatu saat nanti akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia modern seluruhnya. Saat ini kita baru berada di tahap awal, mirip dengan era awal internet di tahun 90-an yang masih lambat dan terbatas. Bayangkan apa yang akan terjadi 10 atau 20 tahun lagi ketika teknologi ini sudah matang dan digunakan secara luas oleh semua orang. Pendidikan tentang blockchain harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar generasi mendatang siap menghadapi tantangan dunia yang semakin digital dan terdesentralisasi. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin dalam ekonomi digital berbasis blockchain jika kita mampu memanfaatkan momentum ini dengan sangat bijak dan tepat. Talenta muda Indonesia di bidang pemrograman dan teknologi harus terus didukung agar mampu menciptakan platform blockchain karya anak bangsa yang mendunia. Kita telah melihat bagaimana teknologi ini dapat memberdayakan masyarakat kecil, memberikan akses keuangan kepada mereka yang selama ini tidak terjangkau oleh perbankan. Inklusi keuangan adalah salah satu janji terbesar blockchain bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki banyak penduduk di daerah terpencil terluar. Hanya dengan koneksi internet dan ponsel pintar, siapapun bisa memiliki akses ke sistem keuangan global tanpa perlu persyaratan dokumen yang rumit. Inilah kekuatan sejati dari desentralisasi, yaitu memberikan kekuatan kembali ke tangan individu dan menghilangkan hambatan masuk yang diciptakan oleh sistem lama. Sebagai penutup, mari kita renungkan betapa jauhnya kita telah melangkah
dalam teknologi pencatatan informasi dari batu hingga ke rantai blok digital. Dahulu, kita mencatat sejarah di dinding gua, kemudian di atas kertas, lalu di server digital pusat, dan sekarang di ribuan node serentak. Blockchain adalah babak baru dalam evolusi kepercayaan manusia, sebuah eksperimen sosial dan teknologi yang akan menentukan arah masa depan peradaban kita bersama. Jangan hanya menjadi penonton dalam revolusi ini, mulailah belajar dan memahami bagaimana blockchain dapat mengubah hidup Anda dan industri di sekitar Anda. Dunia sedang berubah dengan sangat cepat, dan teknologi blockchain adalah kompas yang akan memandu kita menuju transparansi dan keamanan data yang hakiki. Kepercayaan tidak lagi dibangun di atas janji, melainkan di atas kode-kode matematis yang jujur, terbuka, dan tidak akan pernah bisa berbohong kepada siapapun. Itulah esensi dari blockchain, sebuah teknologi sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa besar bagi masa depan kemanusiaan di seluruh penjuru bumi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan mendalam ini untuk memahami mekanisme kerja blockchain dari tingkat dasar hingga ke dampaknya yang sangat luas sekali. Teruslah bereksplorasi dan tetaplah kritis terhadap setiap perkembangan teknologi baru yang muncul, karena pengetahuan adalah kunci utama kesuksesan di masa depan digital. Sampai jumpa di pembahasan ilmiah berikutnya, di mana kita akan terus membedah misteri teknologi yang membentuk dunia modern kita dengan sangat cepat ini. Ingat, dunia blockchain masih luas dan penuh dengan peluang yang belum terjamah. Tugas kitalah untuk terus menggali dan menemukan solusi terbaik bagi semua orang. Tetaplah penasaran dan teruslah belajar, karena masa depan bukan ditunggu, melainkan dibangun dengan pemahaman yang mendalam tentang teknologi masa kini yang sangat hebat. Blockchain bukan hanya tentang angka di layar, tetapi tentang membangun sistem yang adil bagi setiap orang untuk berpartisipasi dalam ekonomi global secara setara. Mari kita sambut masa depan dengan optimisme bahwa teknologi ini akan membawa kemajuan yang nyata bagi kemakmuran dan keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Setiap blok yang tercipta adalah satu langkah menuju dunia yang lebih jujur. Dan Anda sekarang adalah bagian dari pemahaman besar tentang revolusi teknologi ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Pastikan Anda memahami bahwa kekuatan teknologi ada pada cara kita menggunakannya untuk kebaikan bersama semua orang. Hiduplah dengan cerdas di era digital ini, dan biarkan blockchain menjadi bagian dari pengetahuan yang menguatkan langkah Anda menuju masa depan yang cerah. Sampai bertemu lagi di video edukasi berikutnya, yang akan membawa Anda lebih dalam lagi ke dalam jantung teknologi dan sains masa kini. Salam literasi teknologi dan selamat menyambut era baru. Kepercayaan digital yang aman, transparan, dan terdesentralisasi untuk kemajuan peradaban manusia yang lebih baik.